Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin atau kama qala aidan fi ayatin ukhra inna salata kanat sa'adal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para alimil ulama, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Sa'ad. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mad Syarif selaku Ketua MUI Kecamatan Setu. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhibbi SPDI. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Haryanto selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad. Orang tua kami Bapak Haji Sana Supriyadi selaku Ketua Yayasan Al-Ittihad. Bapak Haji Diman Esos selaku Lurah Kelurahan Muncul, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Haji Darjat selaku Ketua RW 03 Kampung Baru Asih, para guru-guru dan para tokoh yang lainnya yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya para pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, dan seluruh para jamaah yang hadir, para ibu, bapak, rekan remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Night of Journeys. Wih mantep, Isra Mi'raj 1445H garis doyong 2024 M, Jumat, 23 Februari, capek begitu, 2024 pukul 19.30 WIB, lokasi Masjid Al-Ittihad, KP titik Baru Asih RW 03 Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Strip, Banten. Tema titik 2 tanda kutip melangkah bersama Nabi di era digital, titik 2 menggali inspirasi dan hikmah Isra Mi'raj untuk membentuk kehidupan spiritual dan etika dalam masyarakat modern, titik. Panjang banget. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, baru saja kita banyak mendengar nasihat yang sangat berharga dari guru kami Ki Haji Mad Syarif. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju?
Mantap dah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ya Bu, apaan? Jalan di waktu. Berarti kalau ada orang yang lagi jalan malam, itu orang lagi tuh pinter udah. Ada anak muda tengah malam lancong ke rumah ceweknya, berarti tuh anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian kabur dari rumah, berarti tuh empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana pok? Gue mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa ditempuh dengan waktu yang singkat? Karena Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Ya Bang, benar? Perjalanan yang nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung kok, nggak nyambung. Kalau Allah yang mau berarti di luar nalar otak manusia. Kalau ukuran otak mau bang agak nyambung dah. Sepertiga malam Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal naik onta aja bang 3 bulan baru nyampe Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal 3 bulan baru nyampe. Naik onta itu juga naik onta po, itu pun ontanya udah onta VIP, udah paling keren dah. Tapi bagi Allah sepertiga malam berangkatin Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh Rasulullah udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung, enggak nyambung dah. Kira-kira nyambung nggak bang? Enggak, ukuran otak enggak nyambung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya iman. Karena Allah yang mau. Kalau Allah yang mau nggak bisa ada yang halangin. Kalau bicara otak mah beda bang. Nih kita main otak-otakan nih. Nih bicara otak nih ya. Nih tuh bocah tuh. No mana no bocah banyak di atas. Ada kan bocah no ya? No, banyak bocah. Tuh bocah ada no. No ada tuh ke tengah tuh bocah. Tuh bocah tuh. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya. Ada kan? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu abangku. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Kenapa? Allah yang mau. Enggak punya bapak, enggak punya emak, Nabi Adam hidup. Bener Bu? Bisa diukur pakai otak? Enggak. Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya enggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa
Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, bunting. Nah, Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan muncul, bukan di sini, sono di luar negeri, pokoknya di luar negeri dah, luarnya lagi dah. Maka Isra Mi'raj ukurannya adalah ukuran iman. Rasulullah berjumpa kepada Allah di antara duduk dua sujud, beliau memberi salam kepada Allah. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Rasulullah oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Ada yang meriwayatkan 100 waktu, ada yang meriwayatkan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah di jalanan ketemu sama Nabi Musa, bang. Di jalanan Nabi kita ketemu sama Nabi Musa, lagi jalan pulang ketemu sama Nabi Musa. Rasulullah Nabi kita di jalan pulang nih ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa tuh nemuin Rasulullah di jalanan, di jalan Nabi Musa. Iya apa nyaut? Bu, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener mad, ilokan gocap. Tuh kalau bahasa kita, yang bener aja, bener Nabi Musa 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, kebanyakan umatmu nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat itu lain sama umat gua mah gede-gede, kokor-kokor tinggi, loh, pokoknya minumnya susu madu dah. Gue liatin umat lu mah kecil-kecil, makanya genjer doang sama kangkung. Nggak bakal bisa dah 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi suruh kurang, minta balik, minta kurangin, dikurangin sama Allah 5, tinggal 45. Pulang lagi ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Nih gue mau bilangin lu aja nih, gue CS sama lu, balik agak bisa dah. Balik lagi Rasulullah, udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa, bang. Ditanya udah berapa mat? Tinggal 5. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gue kebanyakan kebanyakan. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok, gue malu lah. Dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh 5 aja bang. Ilah jangankan gocap kok 50 waktu, 5 aja nih. Deh. Kadang-kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, bablas sudah. Kadang-kadang ujiannya berat, emang subuh berat. Apalagi ujian buat bapak-bapak. Dengar suara dari Masjid Al-Ittihad, as-salatu khairum minan naum. Ujian buat kita nih bapak-bapak. Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya ndebleh. Nah, ujian tuh. Ujian buat kita bang loh, ujian.
ujian. Nah, ini mau berangkat, ada rezeki depan mata. Bu, Masya Allah, kadang udah 5:30 dibangunin lakinya, bangun bang, daripada ke masjid Al-Ittihad ketinggalan jamaah, buruan kita sholat di rumah aja. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe, nyari tiang buat pegangan. Lalu langsung bangun, takut jatuh kan, orang udah 5:30, lakinya wudhu. Ayo neng cepetan wudhu neng, sholat jamaah. Sufufakum, bininya ngomong, lakinya ngomong, lempengin barisannya neng, enakan yang mencong bang, jangan pagi. Udah 5:30, lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama Ki Haji Mar Syarif, kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, maka hukumnya sah dalam sholat kita. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua, bayang ya kongko. Ya Allah, sholat. Inilah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah duduk di depan Masjidil Haram, bengong. Anak siapa sih itu? Diam neng. Ya, bocah, biarin dah yang namanya bocah. Bocah kan bukan orang bang. Bener, kagak cayaan sih. Kemarin saya telepon panitia, Pak Ustadz itu acara udah mulain. Belum Pak Ustadz, belum mulain. Oh, orang udah banyak belum? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Diam neng ya, diam tayang. Bu, pulang Isra Mi'raj, Rasulullah duduk depan Masjidil Haram, bengong. Kenapa bengong? Kalau gua ceritain dengan umat takut nggak percaya, galau Rasulullah, rada bete, pokoknya gabut, boring dah, bengong Nabi. Lagi bengong begitu, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Bateng nyamperin Rasulullah, ditanya, Muhammad dari mana kau? Habis Isra Mi'raj, tembus langit pertama, kedua sampai ke-7, ketemu Allah, dapat perintah sholat saya. Kapan berangkatnya? Tadi 1/3 malam. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, ente gila, ente stres. Mana mungkin, Masjidil Haram kan di kota Mekah, Masjidil Aqsa kan di Palestina, nggak mungkin sekarang udah nongkrong lagi. Bohong, bullshit, boilah bullshit. Akhirnya kagak percaya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kau benar-benar ketemu Tuhanmu, sekarang kau Muhammad berdiri. Rasulullah suruh berdiri. Angkat kakimu sebelah, diangkat Rasulullah. Bisa berdiri? Bisa. Sebelah lagi angkat, lo jatuh saya. Nah, begitu aja ente jatuh, apalagi sampai tembus ke langit ke-7. Bohong. Pergilah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dia provokasi sahabat Rasulullah. Wah, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, temen lo no, Muhammad udah PA. Udah gila dia, katanya bisa Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kata siapa? Lo, kata temen lo Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei, dengerin semuanya. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Walah. Masya Allah, luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan As-Siddiq itu lakob, julukan.
Kadang-kadang Bilal terawih masih sering salah nyebutnya kalau lagi terawih. Al Khalifatu Awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Babanya Siddiq. Siddiq orang mana itu? As-Siddiq itulah lakob julukan yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka selesai Isra Mi'raj, yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah kagak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Inilah yang namanya momentum Isra Mi'raj, menguatkan akidah iman kita. Kenapa? Karena kalau sudah Allah yang mau jadi, maka jadilah peristiwa Isra Mi'raj hanya bisa diukur pakai kacamata keimanan, nggak bisa diukur pakai otak. Orang sekarang malah nanya, bang, banyak yang nanya orang sekarang, nanya, Pak Ustadz, itu Rasulullah Isra Mi'raj ruhnya doang apa jasadnya doang, apa bagaimana itu? Nah, kita lihat ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Kalau orang disebut seorang hamba, berarti ruhnya ada, jasadnya ada, benar? Kalau ruh doang nggak ada jasadnya, namanya memedi, bener kan? Jasad doang nggak ada ruhnya, namanya mayat, bener? Rasulullah itu bi'abdihi, seorang hamba, berarti ruhan wa jasadan. Isra Mi'raj jelas Rasulullah ruh dan jasadnya berjumpa kepada Allah, dijemput oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, dianterin nama malaikat Jibril sampai Sidratil Muntaha, Rakrafil Akhdar. Di situ berhentilah yang namanya malaikat Jibril. Muhammad, sampai sini saja, gua nganterin lo. Lah kok begitu? Udah sesuai aplikasi. Waduh, jangan begitu Jibril, kan kita dari Masjidil Haram dari Mekah bareng, ngapain sampai sini gua lo tinggal? Nggak bisa Muhammad, batasnya sampai sini aja. Kalau aku tembus ikut, aku akan kebakar Muhammad. Masya Allah bang, Rasulullah perintah yang langsung, begitu hebatnya perintah sholat, sampai-sampai Rasulullah yang langsung dipanggil oleh Allah. Perintah puasa melalui malaikat Jibril turun ayat, perintah zakat turun ayat, tapi sholat inilah istimewa. Makanya awal yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat bukan ibadah yang lain, tapi tentang ibadah sholat kita. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa, berarti orang yang rajin sholat rajin doa, orang yang rajin doa rajin minta, orang yang sering minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya, fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau salat itu doa, doa berarti minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet bu. Enggak caya nih bu, anak kita minta beliin motor bang, enggak ngomong lagi, depan bapaknya begini doang. Bapaknya bingung motor apa skuter. Minta enggak ngomong tuh, enggak jelas lah. Kalau minta kudu ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, toto nyolek, bang, abang, lakinya bingung, ntar malam apa neng, tuh beda persepsi. Kenapa? Rasulullah mengajarkan itu semua. Apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Bagaimana tata cara Rasulullah salat? Diatur semua dalam kitab fikih.
sedekap yang bagus dalam sholat menurut fikih bagaimana? Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh, naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Bapak-bapak, laki-laki sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat berdiri, kakinya harus rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Bener po, ya, empo mah kagak ngerasain. Kita yang ngalamin. Ada sesuatu yang ganjel kan bang? Lah iyalah, giel. Lah kesian lato-latonya kegencet. Ada aturan dalam fikih. Perempuan sholat berdiri, ibu-ibu kakinya nggak boleh lebar. Lah kalau ada angin masuk ke bawah mau kena seriwing kan masuk ke perapatan lah adem. Diajarin semua dalam kitab fikih. Lagi tasyahud disuruh gerakin telunjuk kita, gerakin asyhadu alla ilaha illallah, gerakin bukan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Kalau gerakin cuman sekali, kalau gerak-gerakin berkali-kali. Attahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Berapa kali gerakan? Benar? Di dalam sholat lebih dari 3 kali gerakan di luar sholat membatalkan sholat. Ada aturannya. Kadang-kadang aneh orang sholat macam-macam bang, masuk masjid ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Aduh saya lihat bener. Akbar. Ada yang begitu, ada. Bener dah. Orang saya ngelihat sih. Ada yang takbirnya keder, ada bang. Allahu Akbar, ada. Dia ulang kemari. Sedekah ditaruh di atas dada tinggi begini nih. Kayak orang ampek. Sholat bekangkang kakinya lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Kita sholat di samping dia, udah diinjak sama dia bang. Kelingking kita diiles sama dia. Gua kata dia apa? Biar rapet supaya setan kagak masuk. Doa, pinteran setan sama lu. Dari kelingking kagak masuk, dari selangkangan lolos tuh setan lah. Nah, kalau kita buka fikih nggak ada tuh gitu-gituan. Zaman dulu guru saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali nggak ngajarin begitu. Al-Maghfurlah Buya Zayadi Muhajir nggak ngajarin begitu. Al-Maghfurlah Al-Habib Salim Jindan nggak ngajarin begitu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhtar Tabrani, Kiai Haji Hasbi Allah, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semuanya orang ulama-ulama Betawi dulu nggak ngajarin sembahyangnya model begitu. Bahkan disuruhnya apa? Dalam sholat berjamaah yang disuruh rapat bukannya kaki abang, yang disuruh rapat itu pundak. Pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya rapat. Maka Rasulullah ketika sholat berjamaah yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapat seperti orang yang mau perang. Tuh begitu makanya ngaji, banyak ngaji. Ngaji po. Inilah pentingnya kita ibadah. Kenapa? Karena sholat diatur semua tata caranya melalui fikih. Di mana diajarinnya? Ya sama guru kita. Di sini ada guru Kiai Haji Muhammad Sa'ad, ada Kiai Mar Syarif, kumpul ngaji, nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita. Kadang orang sekarang mikirnya lain. Ngapain ngaji sama kiai? Wah, udah kagak zaman pakai kitab. Sekarang udah modern dong, pakai internet, tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang.
Giliran nanya mau Ustadz, makanya bikin pertanyaannya akal-akalan doang bang. Banyak kan begitu, agama dikaitin sama akalnya, akhirnya apa? Kalau akalnya masuk ngikutin, kalau nggak masuk di akal nggak diikutin. Maka banyak orang bikin pertanyaan yang kagak-kagak. Saya sering ditanya yang model-model begitu, bagaimana pertanyaannya salah, saya bales dong, bagaimana saya kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan ente salah. Kalau nanya asal-asalan, Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut, tuh kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Ya batal Pak Ul, lu nanya pengetes, kata gitu. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak banget bang. Itu dia inti pertanyaan saya Pak Ustadz, nggak masuk di akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begini, saya kagak jawab. Saya balik tanya sama dia, mohon maaf ya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang, saya kata gitu. Lah muka saya Pak Ustadz malu, ya makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Pertanyaannya bikin akal-akalan bang, jawabnya ya akal-akalan juga. Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak ya? Ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab, saya balik tanya ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirimin. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Ya kalau enggak percaya lu mati dulu. Saya kata gitu bang, ntar gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kesel udah habisnya. Lah iya bang, sekarang akal aja dah, kita pakai akal. Kita punya handphone, punya WA, aplikasinya kita pasang, ya kan? Ada paketannya, ngirim WA video call di Mekah kemana aja nyampe, bener bang? Bisa lah, itu handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri. Wah jarang nyambung. Tri nyambungnya musim hujan begini, Tri sinyal nggak. Tri nyambungnya itu sama sayur asem jengkol nyambung tuh. Tengari-ngari enak banget kok, daun mede, wah lah sambal terasi, wah lo mantep banget udah. Oh itu teri. Ya Allah, nih kita kepengen ngaji biar tahu ilmu. Kenapa? Dalam sholat tata caranya diatur, syarat rukunnya pelajarin bisa ada, kita terapkan. Syarat rukunnya kita pakai dalam sholat, standar fikih sah. Kalau sah berarti diterima ibadah kita. Alhamdulillah. Makanya kudu ngaji begitu. Kadang-kadang ngomong ngaji kan rada baget kita bang, lah ngaji malas banget. Po ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Lo ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, udah kagak resep ngajarin nenek-nenek dah. Baca nek, innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah, nih, ngaji kalau udah tua mah bang udah ada aja halangannya udah. Bener bu? Nah iya, kenapa? Semakin tua, semakin umur, semakin usia, kan emang disindir, dikasih sinyal sama Allah. Apa sinyalnya? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, akan kami kurangi bentuk kejadiannya. Sekarang berasa udah umur di atas 40-50 ke sono, deh udah bang, udah berasa bata. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur. Lah dikit lagi masuk digotong ke dalam.
maka kita maksain, jangan maksain apa namanya, kita luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kumpul di pengajian begini, ya Allah bang, nggak ada ruginya. Karena apa? Karena kita ngaji disuruh, nggak ada batas waktunya nuntut ilmu. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, dari mulai kita dibungkus sampai dibungkus lagi. Yang bungkus siapa? Amil. Serudu mujur ngalor juga dibungkus, habis sudah tuh ngaji. Jangan dengerin omongan orang, kan ada aja yang ngomong, Bu, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Waduh, jangan didengerin tuh, malampir itu. Lah berarti dia kan gak pernah ngaji, bener bang? Masih ada kewajiban sampai sekarang, kita semua kewajiban masih nuntut ilmu, nggak ada batas waktunya. Maka Ustadz jangan pakai alasan, Pak Ustadz saya pengen banget ngaji, repot banget Pak Ustadz, saya repot dah, sibuk banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Ayo dah, dari muda kita kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Emang lama? Enggak lama, paling lama banget ngaji 2 jam kita duduk udah paling lama itu ngaji, bener Bu? Lah iya, luangin waktu. Emak-emak no, emak-emak kan paling sibuk bang, paling repot tuh emak-emak. Kita kan kerja doang, emak-emak siang malam, bu ilah ilallah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bu ilah ilallah, emak-emak paling repot. Tapi kenapa emak-emak pengajiannya paling banyak? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat pengajian, belum lagi gabungan PKK, belum gabungan BKMT. Makanya emak-emak seragamnya banyak, orang pengajiannya banyak. Ada yang biru muda, abu-abu, ada yang coklat, ada yang tua, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar, ya kan? Ya po ya. Ya iyalah, ada yang ketemu lunas. Emak-emak tuh jam 1 tengah hari bang, uang udah nyampe ke majelis taklim, speaker dicolokin media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh, Minah ngaji kumpul. Dipanggilin teman-temannya tuh, diteriakin kan jadi malu, akhirnya aja ngaji. Sambil nungguin temannya datang dia selawatan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak nih selawatannya kalau mau ngaji. Adinul lana wal haqqul lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe ji, duduk sana pojokannya. Wal adlu lana wal, berhenti dia bang. Itu selawatan itu kan dibaca kalau di Mesir itu buat yel-yel tentara mau perang. Itu bacanya itu selawatannya, adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana adinu lana. Semangat perangnya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinul lana wal haqu lana. Nenek dibawa kipas angin, keleker aja ya. Ngantuk. Semangat dong. Lah orang Arab aja bang kalau lagi pada bikin umroh tuh saya liatin semangat banget baca talbiyah. Habis ngambil mikot, wah selawatannya baca talbiyahnya deh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Lah gagah bener. Pindah ke Indonesia lain versinya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Jadi maafin gua, doain gua tadi sono iya biar sehat lu di Mekah. Dua nangis itu.
Masya Allah, luar biasa dah. Nah ini kita ngaji insya Allah bang, duduk begini nih. Wow, saya punya guru Sayyidil Walid Allah yarham Al Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf. Beliau itu waktu ngajar menyampaikan fadilah tentang keutamaan orang nuntut ilmu. Apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking kagak kelihatan bang, maka kumpul begini nih, dosa kita diusek. Ngaji di majelis taklim, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek po. Raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Semua kita pendosa, yang ngomong sama emang bikin dosa mulu. Dosanya di mana? Emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin, gue nggak apa-apa diomongin, wajar diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, semua pendosa, mau orang tua, mau saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah po, wah sabrek-abrek. Nih ibu-ibu jangan belaga-belaga budak, dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah lemes buat mulut. Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin no. Tawa dah, yang tawanya kenceng dia kali. Ya Allah, emang gak ada minta tolong apa? Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Najong banget dah. Tuh bu bikin salah nggak berasa tuh, laki-laki tidur dia bangunin. Saya kagak, apa yang kagak salah? Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Nah laki-laki tidur suruh niat jam. Salah itu empok. Empok aja yang melek niat jam. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Nah laki-laki tidur suruh niat jam. Salah nggak kerasa po. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong, bagus, tidur aja kerja. Salah po. Ini hari baru bangun bang, no habis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Salah aja mpok. Bilangin yang bener bang, bangun tuh, begitu dong. Bapak-bapak juga jangan males banget bang, nyari duit bener wah biar rajin keluar. Bapak-bapak kan emang kita nih orang laki serba salah bang, bener dah. Kalau orang masih salah nih ya gampang kita bisa benerin. Lah ini kalau udah serba salah kan ribet, duduk salah, miring salah, serba salah. Kita bapak-bapak nih orang laki kadang-kadang serba salah. Kita di rumah mulu, bini ngomel ya kan, di rumah mulu bang lu. Orang mah kemana kayak ngayab sono nyari duit kayak usaha, keluar kayak rumah, kita udah keluar diomelin lagi. Agak pulang-pulang lu bang, ngapain aja sih? Gua ilah tuh salah lagi kita. Iya salah mulu, ya Allah, bapak-bapak disalahin mulu suami. Makanya besok bini kita kalau mau masuk ke surga suruh jalan aja duluan. Takutnya kalau kita jalan duluan dia ngomel. Kagak ngajak-ngajak abang, makan di luar kagak ngajak-ngajak, warisan kagak ngajak-ngajak, kondangan kagak ngajak-ngajak. Makanya besok kalau dia masuk surga suruh berangkat duluan. Jangan males ya bang, kita nyari nafkah ya po. Sebab ada kejadian kemarin belum lama bang, ada seminggu yang lalu kali, saya dikirimin video di grup WA. Beritanya itu ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor. Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang tuh. Makanya bapak-bapak nih yang sering ngasih uang belanja kurang, saya kasih saran tidur pakai helm bang. Ngeri. Iya. Paling anak kita nanya, mak bapak ngapa sih tidur pakai helm? Emaknya nyaut lagi ngigo kali dia. Ngigo apa mak? Ngigo nge-grab. Ya Allah, Masya Allah bang. Nih ngaji, duduk di pengajian, manfaatin mumpung masih sehat. Orang ngaji begini kan dapat ilmu biar ada supaya ibadah bener kan?
Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang kok, bener dah. Orang punya ilmu hidupnya mudah. Apa juga? Kenapa? Karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya ngomong begini di panggung, yang di luar kedengeran, yang di atas ono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet gorokan bang. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Enggaknya saya ngecek sound dulu kalau lagi di lapangan, tablik akbar cek sound. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Lah orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Ayo dah, kita nanya bener-bener po, yang di sana kedengeran nggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah bang. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, kita bisa tahu lewat mana? Lewat ilmu teknologi pesawat televisi. Bener? Melalui handphone. Ilmu teknologi, ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya punya engkong, punya kakek bang, berangkat haji. Dia cerita berangkat haji waktu tahun 60. Itu pergi haji ke Mekah. Beliau cerita 6 bulan pergi haji ke Mekah, naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan nungguin. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku, baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah, ada qori kita tadi di sini. Bacanya lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Itu seni, indah didengarnya. Yang baca qori dan qori'ah. Baca solawat pakai seni, enak. Seni apa? Seni hadroh, anak muda yang main. Nih hadroh, artinya hadroh itu apa? Hadroh menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dengan tabuhan hadroh itu, dengan lantunan solawat qasidah, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Anak hadroh dia tabu kencang banget, yang megang bass wah dia tabu kencang, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Wow, hadroh. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Anak ibu aman terjaga pokoknya. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Lu tahu sendiri kapalan semua anak hadroh tangannya. Melintir ukuran ditabuk sama dia. Makanya seni enak aja bang. Baca sholawat diiringi seni hadroh. Seni marawis, rombongan anak-anak bodreksin tuh. Yang kecil-kecil bocah kan marawis, yang kendang kecilnya banyak, bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek bring brek bring brek. Tuh bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek je pergi je duduk, bring brek je pergi je duduk. Agak ada yang main po, yang pergi-pergi, yang duduk-duduk. Tuh marawis namanya. Kalau mama di kampung saya ketimpring, rebana dia. Ya kalau acara-acara pas megang rebana nyanyi tuh, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur. Itu kan ada kotek 1, kotek 2 ya po, bas 1, bas 2. Saya kan pelatih qasidah makanya tahu. Penyanyinya kagak ada yang nyebur, mainnya doang nyebur. Tuh Masya Allah, seni indah aja. Jangan jauh-jauh. Azan di Masjid Al-Ittihad nih kalau kagak ada seninya, aku muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah kaget orang. Pokoknya kalau seni itu melahirkan keindahan. Lah azan di masjid kalau kagak ada lagunya, lah kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang.
Makanya pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni. Jangan salah lagu. Boleh seni. Seninya ada lagu Nahawan pakai Bayati, Sika, enak didengerin. Jangan kayak bocah kampung saya bang, preman baru insaf, azan maghrib lagu dangdut ya pakai. Udah gimana orang kagak kesel. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalal falah, hayalal falah, Allahu Akbar. Degok juga itu dia bocah. Ya Allah, seni udah indah aja. Makanya hidup ada seni juga bang, jangan banget serius banget. Saya kalau punya temen serius banget saya kagak temenin, serius banget. Ada temen saya serius banget, mana-mana megang tas gue, udah lupa gue mau senyum nunduk aja jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada cewek lewat jenunduk, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dah gua kagak temenin sama lo. La ilaha illallah, gitu-gitu amat. Ya bu, orang serius-serius ntar cepet mati, stres. Iyalah, orang waktunya hiburan, waktunya ngaji. Saya mah hiburan saya bikin sendiri, bener. Depan rumah saya tuh panitia tahu ada saung. Wah, teman saya setelepon, lu main keyboard sini, colokin tuh ada salon, nyanyi, gue pengen nyanyi, joget aja di situ saya nyanyi, hiburan. Orang joget kagak dilarang, siapa yang larang? Saya menyanyi aja udah. Kayak Haji Oma yang nyuruh, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, 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 joget, joget. Tuh ayah Haji Oma lagunya begitu. Dah salahin sono ayah Haji Oma. Orang hiburan nggak apa-apa, kita mah hiburan, alhamdulillah. Iya, seni mudah enak aja bang, masya Allah. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup indah, apalagi agama bikin hidup jadi terarah. Kita nih orang yang beragama. Agama itu apa sih? Aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, kita Muslim, aturannya mana? Ya rukun Islam diatur. Aturannya ada aturannya, rukun Islam, rukun iman, ada semua ihsan diatur. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik ada dalam Islam. Ajaran Islam yang kecil-kecil ada bang, sampai lengkap komplit. Hal yang kecil pun dalam Islam ada aturannya. Ayo kita lihat ajaran Islam di rumah dah, yang jangan jauh-jauh, yang kecil-kecil sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, bener bu? Ada adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk rumah, adabnya beri salam. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya ada doanya itu. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, ada pakai nih, selesai doa dikasih makan satu nampan bertiga. Makan kalau satu nampan bertiga, ada pakai apa adabnya? Islam ngajarin. Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede, tuh adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Jangan, ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, lapar bu banget kayaknya gue diliatin tuh. Adab. Yang ketiga, adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur, situ aja dah, maju mundur. Nah, jangan punya teman kita, lah jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adabnya bang, diajarin semua dalam Islam. Sampai hal yang kecil apapun, lagi kumpul bareng, lagi ngobrol, lagi ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut.
Islam ngajarin po, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Nih Islam ngajarin. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem. Jangan pakai ribut, rasain aja. Kan kadang-kadang aneh kita. Lagi seru-serunya, siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali lah rame, silent aja silent. Adabnya sampai begitu bang, Islam ngajarin. Nggak ada agama yang lain ngajarin adab-adab kentut-kentut. Sampai bab kentut ada di Islam. Mana? Fikih buka di fikih ada. 4 jenis kentut. Ini bukan jorok po. Ini kita ngaji. Kentut pertama jenisnya nih, suaranya gede, baunya kurang. Ada model begitu, menang suara doang, buet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa bang. Tahu-tahu dong ngeledek aja bau. Ada tuh. Yang ketiga jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, ada po, ngerasain kita tuh po. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya dong, karena abis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Makanya disebut dalam bahasa Mandarin cepirit. Itu bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul. Masya Allah, nggak ada agama yang selengkap sekomplit Islam. Nih kita ngaji dapat ilmu, ibadah benar, sholat kita benar, alhamdulillah. Yang kedua yang kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj, apa yang kita ambil? Banyak ilmu yang kita ambil dari sholat. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat itu ngajarin kita, mendidik kita supaya disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan? Makanya sholat jangan rajin-rajin, jangan sering-sering. Cukup 5 waktu aja sehari. Jangan sering-sering, kata begitu kan. 4 rakaat ya 4 lah kesanain. Pak Ustadz saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh? Lah PA. Belum waktunya. Bener Bu? Kan sholat berarti ngajarin kita disiplin waktu. Waktunya zuhur, zuhur. Waktunya asar, asar. Bener kan? Sama dalam kehidupan kita diajarin. Untuk apa? Memanfaatkan waktu. Karena kita hidup lagi jalanin waktu. Dan kita hidup dibatasin. Nih kita semuanya lagi jalanin waktu. Masa lalu namanya kenangan, masa sekarang namanya kenyataan, masa depan adalah impian dan harapan. Maka kita semua saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi masa. Bener bang? Berarti kita lagi jalanin waktu. Dan waktu kadang waduh bang, kalau kita ngomong waktu kadang-kadang cepet banget ya. Berasa nggak? Kadang-kadang waktu cepet gitu. Ya Allah, rasanya baru kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Rasanya baru kemarin kita puasa ya, tahu-tahu udah mau puasa lagi. Bocah rasanya baru kemarin masih bocah, sekarang udah ngegendong bocah. Bener bang? Perasaan tuh waktu cepet. Makanya kita dibatasin waktu. Waktu kita nggak lama. Maka Rasulullah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi 63, jatah kita tinggal di kampung baru 63, di kampung baru asli ini 63. Kalau nyontoh Nabi segitu doang. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak dah, nggak pakai pantang-pantang, udah makan aja membuat udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat
bonus. Makanya kita disuruh manfaatin waktu, jangan sampai kita disindir. Disindir sama siapa? Tuh banyak banget di TikTok lagu qasidahan ada disindir, usia makin berkurang, ada kan Bu? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi.